Maaf, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Hairunisa Dwi Yuliani dari Prodi Teknologi Pendidikan A tahun 2021. Saya ingin memaparkan hasil dari kajian saya yang akan dijadikan sebagai syarat untuk ujian tengah semester mata kuliah wawasan pendidikan. Pertama, pendidikan sangat penting bagi manusia karena memainkan peran utama dalam mengembangkan potensi fisik dan mental mereka. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kepribadian dan kepribadian yang baik, sehingga memungkinkan individu menjadi manusia yang berkualitas bagi dirinya dan banyak orang. Dalam menghasilkan manusia yang berkualitas, maka diperlukan juga pendidikan yang berkualitas. Kualitas atau mutu pendidikan tidak akan memuaskan jika komponen pendidikan seperti landasan, tujuan, kurikulum, kompetensi, dan profesionalisme guru, sarana prasarana, evaluasi, dan unsur lainnya dikelola tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu, untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas, diperlukan manajemen profesional yang baik, manajemen organisasi yang baik, dan penyediaan orang yang tepat untuk menyelenggarakan proses yang baik. Manajemen profesional yang baik adalah yang efektif, dan jika guru dapat menggunakan berbagai jenis fasilitas belajar untuk menciptakan kondisi dan situasi belajar yang nyaman, serta dapat menjalin komunikasi yang baik antara siswa dan siswa atau guru dan siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan akan tercapai. Hal tersebut didukung juga oleh semboyan dari pendidikan yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tut Wuri Handayani, yang dimana semboyan ini berasal dari ungkapan aslinya yaitu Tut Wuri Handayani, yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Yang ketiga, Ing Ngarsa Sun Tulada, yang artinya di depan, seorang pendidik harus menjadi teladan yang baik. Pendidikan kepribadian atau karakter ini juga penting bagi siswa karena pengaruh globalisasi sekarang berdampak negatif pada siswa dan mengurangi nilai-nilai moral, patriotisme, dan karakter pribadi serta sosial mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan kepribadian atau karakter untuk menanamkan nilai-nilai kepribadian pada peserta didik agar dapat menunjukkan kejujuran, keberanian, disiplin, keadilan, perilaku yang bertanggung jawab, adab, dan kasih sayang kepada diri sendiri dan banyak orang. Untuk mendukung pembentukan karakter tersebut, diperlukan kesadaran sosial yang tinggi agar dapat lebih memahami nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Kita adalah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kepekaan sosial seperti saling berbagi, mendukung, bekerja sama, kejujuran, kedermawanan, dan penghormatan terhadap hak orang lain sangat diperlukan agar dapat tercipta sikap saling menghormati, menghargai, dan saling percaya antar individu. Dalam proses pembelajaran, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi belajar seorang siswa, baik secara internal seperti fisiologis dan psikologi siswa, maupun dari eksternal seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, siswa membutuhkan motivasi belajar untuk mengembangkan semangat belajar siswa tersebut. Motivasi tidak datang secara alami dari seseorang, tetapi peran di lingkungan sekitar juga dimainkan oleh orang dan lingkungannya yang dapat mempengaruhi motivasi belajar dari siswa tersebut. Selain guru, orang tua, dan teman-teman, kemauan siswa untuk belajar karena keluarga mereka mampu secara finansial dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas dan biaya yang mereka perlukan untuk menyelesaikannya. Tidak terlepas dari keadaan dan situasi keuangan yang
dapat dipenuhi oleh seorang orang tua kepada siswanya. Dalam hal ekonomi, pemerintah telah berusaha untuk mengurangi angka putus sekolah dengan memberikan berbagai macam beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa bidik misi, yaitu suatu program yang memfasilitasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik tetapi kurang dalam bidang ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Banyak ahli yang menyalurkan pemikirannya untuk terus membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan. Salah satunya dengan konsep pendidikan jiwa merdeka yang memandang bahwa tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah memerdekakan hidup dan kehidupan anak lahir dan batin. Implikasi dari konsep tersebut berupa cara berpikir positif, berperasaan luhur dan indah, serta berkemauan mulia. Berbeda dengan Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang tokoh pembaruan dan pergerakan Islam di Indonesia yang telah mengubah sistem pendidikan pesantren pada masa itu dan mendirikan sekolah-sekolah agama yang juga mengajarkan pelajaran umum. Tujuan pendidikan yang diusung Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yaitu membentuk manusia yang alim dalam ilmu agama, berpandangan luas dengan memiliki pengetahuan umum, dan juga siap berjuang mengabdi untuk Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keutamaan dalam masyarakat. Sedangkan Muhammad Syafi'i merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang mengusung konsep pemikiran pendidikan tentang keseimbangan antara kerja, pikiran, dan perasaan yang ia wujudkan ke dalam 3 bidang pendidikan, yaitu tangan, merupakan metafora dari kreativitas dan kerja keras, hati yang berkaitan dengan penumbuhan pendidikan karakter, dan otak, yaitu lambang dari pendidikan akademis dan hal yang berkaitan dengan psikomotor. Semua pemikiran pendidik di atas telah memberikan dampak yang signifikan bagi pendidikan, khususnya di Indonesia. Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas, setiap orang perlu memiliki kesadaran diri untuk meningkatkan kualitas dirinya. Tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk pengetahuan, tetapi juga keterampilan dalam ekstrakurikuler dan pembentukan kepribadian yang dapat membentuk pikiran, tubuh, dan kepribadian individu saat ini dan masa depan. Maaf. Oleh sebab itu, pendidikan sangat penting bagi setiap individu karena sesuai dengan fungsi pendidikan dan tujuan di Indonesia yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Di sini ada daftar pustaka, di mana saya mengambil sumber dari artikel-artikel yang ada di sini. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.